الحمد لله الحمد لله الفتاح الصدور العليم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمده سبحانه وهو البر الرحيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وختم النبيين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين المقربين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله قد قال في القرآن الكريم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rahmat Allah dan nikmat Allah senantiasa menyelimuti dan mengucur kepada kita semuanya. Begitu besarnya rahmat Allah ini, kita tidak memiliki kemampuan untuk menghitung dan mengukur. Maka kewajiban kita kepada Allah adalah bersyukur dan syukur. Dan syukur itu diantaranya terwujud melalui kesanggupan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Pada gilirannya dengan bersyukur menjadi orang yang takwa, dengan takwa menjadi orang-orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Siapapun di antara manusia dalam hidup ini pasti memiliki cita-cita, memiliki keinginan dan keinginan. Berkaitan dengan cita-cita dan keinginan itu, Allah memberi kesempatan dan ruang kepada manusia untuk berusaha dan berikhtiar mencapai apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Terkait dengan itu, apabila seseorang mampu meraih apa yang dicita-citakan dan yang diinginkan, maka berdampak pada perasaan merasa senang, merasa sukacita dan merasa puas. Sebaliknya, ketika orang itu gagal untuk menggapai cita-cita dan keinginan, yang terjadi adalah perasaan sedih, perasaan susah, dan kemungkinan menyesal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan antara senang, puas, dan kecewa serta menyesal, Allah memberikan bimbingan. Apabila keberhasilan atau kegagalan itu sebatas urusan materi, urusan dunia dan lahiriah, Allah memberikan bimbingan. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 216, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dimungkinkan kamu itu senang, bahagia karena memperoleh sesuatu, tapi siapa tahu di balik itu, di balik keberhasilan dan kesenangan itu, justru ada kejadian yang negatif dan menyengsarakan kamu di kemudian hari. Sebagaimana kebalikan, wa asa an takrahu syai'an, dan kamu mungkin tidak suka pada suatu kejadian,
kamu kecewa dengan suatu kejadian atau apa yang kau peroleh saat itu. Tapi siapa tahu di balik kejadian yang tidak kau sukai, di balik kekejian kau itu, di kemudian hari engkau bisa tersenyum bahagia atas kejadian itu. Inilah kehidupan dunia, bersifat semu, tidak pasti, bisa berbolak-balik. Karena itu kepuasan yang bersifat dunia itu sifatnya sementara. Sementara kalau orang pun merasa kecewa, kekecewaan dalam urusan dunia itu pun sifatnya semu dan sementara, karena ada putaran-putaran nanti itu. Sebagaimana orang itu kalau merasa kecewa dan merasa menyesal atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama di dunia ini, lalu dia sadar bertaubat, masih ada kesempatan untuk dia memperbaiki selama dia masih hidup. Oleh karena itu sesungguhnya Islam mengajarkan kepada kita agar bisa memperoleh dan meraih cita-cita menghasilkan kepuasan yang hakiki dan terhindar dari penyesalan yang hakiki. Ukurannya kepuasan hakiki itu di mana? Dan ukurannya kekecewaan yang hakiki itu di mana? Ukurannya kepuasan yang hakiki adalah ketika ia berakhir dari kehidupan dunia, lalu dia akan berpindah untuk hidup di alam barzakh sampai ke alam akhirat. Disitulah ketika ia puas, maka selamanya dia akan puas, tidak akan pernah menyesal kembali. Tergambar di surat Al-Fajr, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, tentram, karena sudah cukup bekal untuk menghadapi hidup yang lebih panjang, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Irji'i, kembalilah kamu, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyah mardiyah, dengan puas, sepuas-puasnya, mardiyah, diridhoi Allah, diridhoi sesama manusia. Maka fadkhuli, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku yang lebih dulu di alam barzakh, alam arwah. Fadkhuli jannati, dan bersiaplah kamu nanti untuk menikmati kepuasan yang lebih hakiki, yaitu menikmati surgaku. Hadirin yang dirahmati Allah, ukuran kepuasan itu saat itu berarti selamanya akan puas, tidak akan pernah menyesal lagi. Beda dengan kepuasan di dunia, saat puas pada hari tertentu, tanggal tertentu, bisa saja di balik kepuasan menyesal setelah itu. Sebaliknya yang kita hindari, dan itu dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Al-Quran, dibimbing oleh Rasulullah, adalah menghindari penyesalan yang hakiki. Ukurannya di mana? Yaitu ketika ia nazak, ketika ia mau berpisah dengan dunia, tapi ia menangis. Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul adzim. Manusia sudah diingatkan semestinya diberi umur, diberi kesempatan selama di dunia. Itu adalah untuk beribadah dan beribadah. Ibadah dalam arti ibadah mahdha, hubungan khusus dengan Allah, dan ibadah dalam arti ibadah yang tidak mahdha, yaitu ibadah sosial, hubungannya dengan sesama manusia dan alam semesta. Semuanya itu beribadah. Tapi mereka abai dengan ibadah itu, hidup hanya untuk kepentingan memperturutkan hawa nafsu, kesenangan-kesenangan dunia, mengabaikan kepentingan-kepentingan akhirat. Model orang-orang yang seperti ini difasilitasi oleh Allah, dibiarkan dan dibiarkan terus, silahkan hatta idza jaa, maka tiba-tiba datang kepadanya al-mautu, kematian.
Ketika mati, qala rabbirji'un, menyesal, ia menangis, memohon kepada Allah, ya Rabbi irji'un, kembalikan kami ke dunia. Sebagaimana Fir'aun menyesal ingin kembali ke dunia ketika ia nazak sakratul maut di tengah laut. Hatta idza adrakaul gharaku, ketika datang saatnya dia sedang tenggelam, qala Fir'aun baru berkata, amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Al-ana, sekarang kamu menyatakan menyesal, itu tidak bisa. Sebagaimana tadi di surat Al-Mu'minun, menangis dan memohon kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia, la'alli a'malu sholihan, agar sekiranya engkau memberi kesempatan kami ke dunia dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu, beberapa tahun, aku akan beramal soleh saja yang aku tinggalkan. Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailah, itulah permohonan yang ia sampaikan, itulah tangisan yang ia sampaikan. Maka ia akan berada di alam berilah wa min warahim barzakhun, setelah itu ia akan berada di alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai nanti dibangkitkan hari kiamat, menyesal yang lebih menyesal lagi, tidak ada kesempatan memperbaiki lagi. Hadirin, kenapa saat itu orang puas? Kenapa saat itu orang menyesal saat nazak itu? Di surat Qaf ayat 22 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sadaqallahul adzim. Sungguh kalian pada umumnya abai terhadap kenyataan-kenyataan seperti ini, tentang pahala, tentang dosa, tentang ada pahala, tentang ada hukuman, ada janji-janji Allah, kenikmatan. Kamu selama di dunia abai, tidak peduli. Maka fakashafna angka gitu aka, pada saat ini aku buka segala tabir yang menutupi pandangan kamu. Fabasarukal yauma hadid, pada saat itu pandanganmu sangat tajam. Bagaimana orang-orang yang baik itu diperlihatkan gambaran tentang bidadari, digambarkan tentang istana surga, digambarkan tentang pakaian-pakaiannya, tentang makanan-makanan yang dipersiapkan, dan istana surga diperlihatkan. Maka dia tersenyum melihat itu, tak terasa nyawa bisa dicabut itu, karena tersedot perhatiannya ke sana. Yanzu jiwanya, melayang jiwanya, begitu menikmati keindahan itu. Sebagaimana kebalikan, saat itu diperlihatkan bagi orang-orang yang hanya dosa dan dosa hidupnya, tentang gambaran neraka, gambaran siksaan, malaikat yang menyeramkan dan seterusnya. Menangis dan menangis, ingin kembali. Tapi yang tahu adalah masing-masing individu, perorangan, keluarga yang di sekitarnya tidak akan bisa merasakan, tidak tahu itu, karena sifatnya furoda, sudah sendiri-sendiri. Itu alam jiwa, alam ghaib. Tinggal percaya atau tidak percaya kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karenanya kita boleh punya keinginan apapun, ingin memperoleh kesenangan-kesenangan dunia, tapi jangan pernah melupakan yang kita cari adalah kepuasan ukhrawi. Sebagaimana kita mungkin kecewa dengan kejadian-kejadian, silahkan, tapi yang paling kita hindari adalah jangan sampai kecewa dalam urusan akhirat, karena itulah hakikat kekecewaan yang tidak ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Mudah-mudahan umur pendek yang diberikan oleh Allah selama di dunia ini mampu menggiring dan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang tersenyum di saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat datang, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang telah menyatakan beriman lalu istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam kebaikan, sewaktu dia berbuat dosa segera ia beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Tatanazzalu, sewaktu berakhir kehidupan dunia, malaikat datang menyambutnya. Wa fi riwayatin sampai 500 malaikat. Mereka semuanya berebut untuk memberikan salam, ucapan salam, seraya mengucapkan kata Allah takhafu wa la tahzanu, jangan ada sedih, jangan ada takut.
Wa absyiru, bergembiralah bil jannah, dengan surga yang dijanjikan oleh Allah untukmu. Mudah-mudahan itu semua untuk kita semua. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan takunu sababan naimil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul karimul musharraful mufaddalul muayyad wa huwa hamidun wa mahmudun wa ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'a wa sajada, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن بقية الصحابة والتابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا والمسلمين، اللهم ارحمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلى كلمتك إلى يوم الدين وأهلك الكافرة والمشركين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.